Kalau kita dolanan sing lain, ya kan? Main game aja. Wis mikirno sing dimbo, kon iso miber koyo Superman sakarepmu, wis pokoke dolanan sing lain. Dari kesibukan lain ya. Dari kesibukan lain yang berdurasi positif. Sama dengan arep-arep berarti. Wah, ngarep-ngarep itu kadang orang berpikir orang Jawa ya. Nah, direk anak sing namanya Widodo itu nggak terasa itu muncul. Nah, tuh lagi entas dirasani muncul. Entas dirasani muncul loh. Nah, itulah kadang-kadang sesuatu yang tidak kita inginkan juga akan bersandar kepada kehidupan kita nanti. Iya. Itu makanya kita harus sadar, kita harus koreksi diri, karena dengan begitu getaran-getaran itu akan mengarah ke yang lain. Semestinya seluruh Indonesia itu tadi saya ngomong bersatu, berdoa, timbulkan suatu getaran positif. Allah akan menurunkan sifat alat pembersih untuk menyantap yang namanya iblis tersebut, virus itu. Ya kan? Makanya andai kata dia seorang wali, mungkin dari kemarin virus ini ada. Berhubung dia bukan seorang wali, syairnya baru dikabulkan sekarang oleh Allah. Siapa? Slang, virus. Iya. Andai kata dia seorang wali, mungkin dari kemarin-kemarin itu virus datang. Karena dia bukan seorang wali, hanya seniman. Tapi di hatinya terasa kelak akan terjadi, maka baru sekarang dibuka. Siapakah dia? Slang, virus. Dia bikin judul lagu virus. Bisut. Nah itu, nggak tahu lah. Ebit sudah pernah terjadi sekarang giliran slang dikabulkan oleh Allah berapa puluh tahun kemudian. Terjawab. Virus. Ngetuk no kono kan mikir. Aneh slang. Dengan slang rene. Terus banyakan ini kan rata-rata orang yang susah ini, orang yang tidak punya juga, orang-orang yang secara perekonomian memang ada masalah, orang-orang yang kelas bawah terpinggirkan. Solusinya gimana supaya orang-orang itu bisa ngangkat derajatnya sendiri, supaya nggak terbelit hutang. Ya kan, kalau ngaji itu kan hanya teori, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari itu kan harusnya mampu membuat dirinya aji. Itu kalau nasihatnya Gus, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang seperti itu? Tidak cukup dalam 3 bulan orang itu bisa berubah. Dalam kurun 3 bulan sampai 1 tahun, orang itu hanya sadar diri dari keterpurukan tidurnya, tidur panjangnya, ketidaksadaran dalam menguak sisi rahasia. YouTube saya ini hanya menggugah mereka yang sudah hidup tetapi tidur pikirannya, terbuka. Nah, apa yang harus di kedepannya ini dia supaya punya kualitas sebagai manusia insanun kamil, manusia yang pada tingkatan sukses sampai tingkatan dewa, tingkatan Bali adalah dari kemampuan ibadah rohaninya dia untuk bisa merubahnya. Saya hanya membuka Nabi Musa saat berguru dengan Nabi Khidir dengan dikasih syarat bahwa ikan emas di keranjang. Jika ikan emas itu tadi itu hidup, dia masuk ke dalam laut, maka orang itu di situ. Yang kau cari itu berada di tempat itu. Dibawalah beberapa hari, konon ada riwayat yang menyatakan 40 hari. Di bawah itu, ikan itu sudah jadi bangkai. Kemudian hidup di pinggir pantai, ada orang mancing tersebut, maka orang itu. Atau ke siapa? Jikalau kita sifat surubiahnya itu ketemu dengan Khidir yang warna hijau, maka sudah jelas hati kita hidup. Kemarin-kemarin Anda sedang mengaji sama Nabi Musa di masjid-masjid.
Sekarang Indiana menemukan khidir, ngaji dengan khidir. Maka apa? Yang di dalam ikan yang ada di dalam hatimu, latifatul ruh, latifatul qulub, latifatul qafi, latifatul sir, latifatul akbar, latifatul nafsu natinggia, latifatul qulu jasad, hidup dia meloncat dalam samudra hingga Anda bisa memahami eksistensi Allah yang sebenarnya, dan hingga Anda memahami eksistensi kehidupan. Maka dalam itu, untuk bisa menyentuh sesuatu hal dalam suatu unsur rahasia, yang dibutuhkan itu kemampuan, semangat, sifat rohani. Insya Allah mereka sedikit demi sedikit akan berada pada tingkatannya. Akan bisa merubah sesuatu sistem, yang mana sistem kehidupan itu akan dipakai menjadi acuan dia untuk selalu sukses dan berkembang dalam kehidupannya di situ. Itulah makanya apa yang saya katakan tadi, tidak bisa sesingkat itu. Yang Anda saat pelajari di YouTube kemarin itu hanya kesadaran jaga dari sesuatu rahasia yang belum terungkap tetapi ada, hingga mereka sadar. Selanjutnya bagaimana potensi untuk bisa sukses adalah merubah pola pikir, merubah pola nalar, merubah cara berpikir, merubah tingkah dan akhlak terutama, hingga menjadikan orang yang sukses punya kualitas tauhid. Di situ mindsetnya harus dirubah. Saya katakan kemarin kamu lebih banyak condong kepada rasa was-was, sekarang ini lebih dipedekan kepada rasa sukses, yakin. Karena informasi ini baru didapat, yang semestinya itu ada dari dulu. Gitu loh. Jadi mulai detik ini ayolah belajar, kita semua yang ada di rumah juga belajar untuk bisa sukses. Dari yang poin pertama, merubah mindset, yakin. Yakin, pede. Jangan pernah kita hidup ini banyak-banyak ragu dan galau, karena disitulah kekosongan mentalitas kita, disitulah kekosongan semangat kita hidup, disitu kekosongan semua informasi yang menuju kepada kesuksesan. Intinya kebakar energi kita, musnah tanpa karena oleh sesuatu hal kekosongan tadi. Maka di kekosongan itulah kita isi sesuatu hal yang positif, insya Allah. Mulai sekarang diyakini, dipositifkan. Semuanya itu hanya bondone jare wong Jawa, modalnya hanya yakin. Yakin dan yakin itu berada pada landasan iman. Dia melekat pada sisi iman semuanya. Maka iman itulah keyakinan itulah kekuatan iman, dan iman yakin berada pada landasan rasa. Rasa itulah yang menghantarkan manusia untuk bisa mengenal segala sesuatu. Karena keyakinan yang kuat dari informasi ilmu, keyakinan yang kuat dari informasi sejarah, keyakinan yang ditangkap yang kuat dari informasi apapun keadaan yang dilihat maupun yang didengar oleh mata manusia dan telinga manusia, maka landasan itu masuk kepada tingkat rasa. Dan rasa itulah yang digunakan untuk tongkat kita menyelami kehidupan kita, untuk bisa mengenal kehidupan maupun kita bisa mengenal Allah tentang negeri akhirat di situ. Untuk bisa merubah seluruh mindset adalah kekuatan rasa yang di dalamnya ada yakin tersebut. Dan di dalam keyakinan tersebut ada akal, ada hati, ada perasaan, ada tabiat, ada watak, ada karakter, dan ada akhlak. Di situ semua berada di pada landasan rasa. Cobalah berubah keyakinan, isi dengan rasa, hancurkan semua keyakinan, buang jauh-jauh keyakinan yang tidak merusakkan rasa, maka kita akan sukses. Karena sesungguhnya yang dicetak di printer adalah yang dari dalam. Sesuatu yang dicetak keluar adalah yang di dalam. Kita dapat cetakan apa yang di luar ini karena yang di dalam perintah yang di dalam. Di situ kira-kira kalau ingin cepat sukses. Gus Anton hanya seonggok kitab yang tidak dibaca, tetapi kitab yang baca sendiri. Ngomong ini, yang dengankulah kalian bisa membaca gerak tubuhku, gerak lisanku, gerak suaraku,
dan kalian tangkap di otak, diturunkan kepada gelombang hati, kemudian dihantarkan lagi ke logika kita, dan Anda menyatakan klik, ya ini suatu kebenaran. Nah, Saya pengennya kan teman-teman yang ikut ngaji di sini juga ikut terangkat derajatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu loh Mas. Tidak cuma sekedar wacana pemahaman, tapi ekonomi gak karu-karuan gitu. Dengan begitu kan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. iya, semua pengennya instan. Tak cukup hanya dengan 3 bulan, apalagi baru ketemu saya sekali, 2 kali. Iya, sekolah mana? Nggak cukup. Saya aja dengan bertapa 10 bulan, 23 hari. Oh, itu pun belum sesempurna ini. Nah, dengan menyelami samudra kehidupan baru saya sesempurna ini. Nah, gitu loh. Nah, yang jelas huni sifat badan jirim difungsikan untuk bisa menyerap saya, insya Allah ketularan. Amin. Insya Allah ketularan keajaibannya. Nah, ya lah, nek gurune sering mesu-mesu ya ketularan mesu. Ya, kalau nek gurune sering apa, tergantung dari siapa yang menulari itu. Nular loh Gus. Oh, iya, nular itu. Makanya virusnya itu. Lah kok gelem ambil virus itu. Enggak enak. Di sinilah nikmatnya orang lagi sedang sedang berdua-duaan dengan sang pencipta. Kita sedang lagi berdua-duaan dengan sang pencipta, yang mana persaksian kita adalah rasa, yaitu Rasulullah Rasulingsun, rasa itu. Dengan rasa inilah jiwa insan kita ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah sang ingsunnya, kepada Allah yang lebih dekat dari urat leher kita, hingga kita bisa mengenal apapun. Selanjutnya, apakah kita berani menapak kehidupan atau tidak, saya kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Nyali, berani tampil, pede. Nah, saya sungkan podo wae, ngajine juga gak masuk. Jangankan praktek, teori pun juga gak masuk dia. Hanya dikembangkan dalam bentuk sesuatu ingatan. Ngono ae, Cak. Kan enak dong.